Kali ini akan saya tampilkan pembahasan beberapa contoh soal untuk rangkaian arus bolak-balik dari soal-soal yang sederhana dulu ya. Yang pertama, ini sudah saya tuliskan yang diketahui ya, jadi ini rangkaian RL pada arus bolak-balik dengan R-nya 100 ohm, VR-nya 80 volt. VR itu yang ini, beda potensial atau tegangan pada ujung-ujung hambatan itu 80 volt, sedangkan tegangan total dari ujung-ujung R sampai dengan L di sini adalah 100 volt. Yang ditanyakan adalah reaktansi induktif. Reaktansi induktif kita tuliskan dengan simbol XL. XL-nya seberapa? Nah, baiklah, kita akan tuliskan pembahasannya seperti ini. Ya, kita akan mendapatkan XL itu nanti kalau kita mengetahui impedansi dari rangkaian ini seberapa. Untuk tahu impedansinya kita bisa menentukan dari kuat arusnya. Nah, kuat arusnya akan kita tentukan I ya, karena ini rangkaiannya seri. Ingat, rangkaian seri itu I-nya di setiap komponen sama. Maka kalau ada salah satu yang kita ketahui V pada ujung-ujungnya dan besarnya R, ini kita tahu, nanti kita bisa menentukan berapa I-nya. Nah, jadi yang komplit diketahui itu I pada R, maka kita tentukan dengan I sama dengan VR dibagi dengan R-nya. Ya, VR-nya sama dengan 80 volt, sedangkan R-nya 100 ohm. Nah, kita peroleh I 0,8 ampere. Nah, ini dengan modal I ini kita akan tentukan berapa impedansinya. Ini langsung di sini aja ya. Jadi Z sama dengan Z itu total hambatan pada rangkaian AC ini ya, sehingga kita bisa hitung dengan Z sama dengan V dibagi dengan I yang tadi sudah kita hitung. V nya ini tentu V total ya. V totalnya adalah 100 volt, sedangkan I, ingat I di setiap komponen ini sama besar, jadi yang melalui R, melalui L atau melalui semuanya adalah sama besar, yaitu 0,8 ampere. 0,8 ampere, sehingga Z nya kita peroleh sebesar 125 ohm. 125 ohm. Langkah selanjutnya kita akan tentukan XL ini dari Z ini, karena Z itu nanti akan terdiri dari R dan XL. Oke, ya ini tadi poin yang pertama. Nah, ini berikutnya Z. Nah, ini biar tidak terlalu padatnya, Z sama dengan akar, ini terdiri dari 2 saja, jadi di sini R kuadrat plus XL kuadrat. Oke, kita tuliskan Z nya 125 ya, sama dengan akar, R nya adalah 100 ohm. 100-nya plus XL kuadrat. Oke, ini sebenarnya kita bisa selesaikan dengan cepat ya, dengan
prinsip triple Pythagoras ya, ingat baik-baik. Kalau ini 125, ini 100, sesungguhnya ini kan kelipatan dari 25 nih. Sehingga kita akan dapatkan ini langsung di sini aja. Ini agar akarnya hilang ya, simpelnya kan begitu nih, akarnya hilang, maka 125 itu kita kuadratkan, akarnya kita kuadratkan jadi ini 100 kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, perhatikan baik-baik, ini 5 kalinya 25, 4 kalinya 25, sudah tentu yang ini adalah 3 kalinya 25. Karenanya ini ya, XL nya adalah sebesar 75 ohm ya. Untuk lebih pahamnya kamu bisa menguraikan ya, nah, diuraikan saja itu, tapi praktisnya seperti itu kan, triple Pythagoras ya. Kalau ini 5, ini 4, di sini pasti 3. Oke, semoga cukup jelas ya. Jadi XL nya 75 ohm. Oke, berikutnya untuk soal yang kedua ini kita tuliskan ya. Nah, diketahui soal yang kedua itu kapasitor 800 mikrofarad, itu berarti kapasitasnya C sama dengan 800 mikrofarad. Ingat, mikro itu kali 10 pangkat min 6, berarti ini kita bisa tuliskan 8 kali 10 pangkat min 4 farad. Kemudian dipasang pada sumber listrik arus bolak-balik V sama dengan, ini bentuknya persamaan sinusoidal ya, 120 akar 2 sin 125T. Nah, yang ditanyakan ditanya reaktansi kapasitif, jadi simbolnya XC. Oke. Nah, ini kita akan terlebih dahulu memperhatikan ya, dengan persamaan V sama dengan 120 akar 2 sin 125T. Ini sebenarnya kan bentuk aslinya ya, bentuk umumnya V sama dengan V max sin omega T. Ya, dengan demikian ya, kita bisa tahu dari dua persamaan ini bahwa ini V max nya adalah 120 akar 2. V max sama dengan 120 akar 2, tentu satuannya volt. Kemudian di sini ada sin omega T ya, di atasnya sin 125T, berarti 125 adalah besarnya omega. Omega itu kecepatan sudut ya, sebesar 125, satuannya radian per sekon. Oke, kemudian kita akan tentukan XC nya dari mana ya, persamaan dari XC ya, XC itu sama dengan 1/, omega kali C. Nah, tinggal dituliskan aja dari yang diketahui ini ya, sama dengan 1/, omeganya ini sebesar 125 radian per sekon, kemudian C nya 8 kali
10 pangkat min 4 nya. Oke, seperti ini. Sehingga kita tinggal tentukan berapa hasilnya. 125 dikali 8, tentu kalian sudah hafal ini hasilnya 1000 ya. 1000 dikalikan 10 pangkat min 4, jadi ini masih 10 pangkat min 1 alias 10 ohm ya. Inilah XC nya, ternyata mudah kan? Oke, untuk yang ketiga ini masih sederhana juga. Diketahui rangkaian AC dengan resistor ya, maaf tulis dulu diketahui. Jadi resistor R nya itu sama dengan 30 ohm dirangkai seri dengan sebuah induktor L ya, sama dengan ini sudah dalam bentuk reaktansi induktif, jadi sudah XL ya. 100 ohm. Kemudian kapasitor dengan reaktansi kapasitif, berarti ini sudah XC ya, sama dengan 60 ohm. Yang ditanyakan adalah impedansi. Impedansi simbolnya adalah Z. Nah ini simpel ya, sangat mudah karena ini sudah diketahui bentuk XL dan XC nya, kita tidak perlu menghitung 2 kali, langsung aja jawab. Persamaan Z nya itu sama dengan akar nih RLC, jadi ada 3 macam, R kuadrat plus XL min XC kuadrat ya. Nih oke, langsung saja. Ini sama dengan akar R nya 30 kuadrat, kemudian XL nya 100, XC nya 60. Oke, nah sebenarnya bisa diketahui ciri khasnya ya. Biasanya soal-soal rangkaian RLC ini selalu berbentuk triple Pythagoras. Ini 30 kuadrat, ini 40 kuadrat, sehingga hasilnya pastilah sebesar 50 ya. 50 apa? Ini impedansi, satuannya ohm. Oke, tuh ternyata mudah sekali. Baiklah, untuk soal yang keempat ini rangkaian RLC ya. Jadi 3 komponen itu dirangkai pada sumber tegangan AC. Jadi kalau di sini ada gambar seperti ini R ya. Jadi ini R resistor. Kemudian yang simbol ini adalah L induktor. Kemudian yang ini adalah kapasitor C ya. Nih, jadi dengan menggambarkan seperti ini sudah cukup untuk mengetahui data-data dari soal tersebut. Jangan lupa ini V-nya ya, bentuknya sinusoidal sama dengan 100 sin 200 T volt. Kemudian apa saja pertanyaannya? Nah, ini kita data di sini ditanyakan. Oke. Ya, yang pertama untuk T sama dengan 0,15 sekon atau detik, ini V-nya berapa? Tuh. Kemudian yang kedua reaktansi induktif, berarti simbolnya XL. Yang ketiga reaktansi kapasitif, simbolnya XC. Oke, dilanjutkan dengan pertanyaan yang keempat, Z impedansi.
itu hambatan total yang ada di rangkaian listrik bolak-balik. Berikutnya ditanyakan kuat arus efektif yang mengalir dalam rangkaian, berarti I efektif. Dan yang terakhir ditanyakan daya sesungguhnya pada rangkaian, P ini seberapa. Oke, ada 6 pertanyaan itu. Mari kita selesaikan di sini jawab. Ini sebenarnya semuanya simple ya. Jadi biasanya pertanyaan memang seputar itu. Kita mulai yang pertama ya. Pertanyaan A. Jadi untuk T-nya 0,15 sekon, V-nya berapa? Ini dari persamaan aslinya, V sama dengan 100 sin 200 T, satuannya volt. Oke, T-nya kita ganti dengan 0,15. Oke, 100 sin 200, T-nya 0,15 ya, nanti satuannya volt, sama dengan 100 sin, nah ini hasilnya berarti 30 ya. Oke, semua operator sudut, jadi kalau ada sin di sini pasti 30 derajat, ini pasti besar sudut. Oke, ternyata ini sin 30 kalian semua sudah hafal. Sin 30 itu setengah, sehingga 100 dikalikan setengah hasilnya nanti akan sama dengan 50 volt. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua ditanyakan XL ya. XL ini simpel saja, omega kalikan L ya, sama dengan lalu omeganya ini kita dapat dari mana ya? Seperti soal yang ketiga tadi, kalau kita memiliki persamaan V sama dengan 100 sin 200 T volt, itu artinya ya, kalau ini kita tuliskan persamaan umumnya, ini 100 sin omega T. Ini sehingga maaf ini 100 ini maksudnya V max ya, ini V max, maaf ini aja simpel. Oke, V max sin omega T gitu ya. Maaf. Ini biar kita tahu, berarti dari sini nanti kita tahu bahwa V max nya itu 100, omeganya 200 ya. Kita langsung pasang di sini ya, omeganya 200 ya, dikalikan dengan L nya 0,4 Henry dan 0,4, sehingga kita peroleh XL nya sebesar 80 ohm. Oke, ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang C. C ditanyakan XC. Nah, XC sama dengan, hati-hati untuk XC. XC ini 1 per omega kali C, sama dengan 1 per omeganya tadi 200, C nya 125 mikrofarad. Sekalian tentu sudah hafal betul bahwa mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Ini sehingga ini hasilnya akan sama dengan 1 per, ini ketemunya 2 kali 125 itu 250, berarti ini 250 ya. Jadi XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per omeganya itu 200 ya. Dari sini
kemudian C-nya 125 mikrofarad. Ini mikro itu 10 pangkat min 6, sehingga nanti hasilnya 1/25 kali 10 pangkat min 3 itu 1000 dibagi 25 ketemu 40 ohm ya. Ini untuk XC nya ya. Kita lanjutkan untuk yang D ditanyakan Z. Nah, Z impedansi total Z nya. Kalian tentu sudah hafal persamaannya. Z untuk rangkaian RLC itu R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ini ya, masukkan angka-angkanya. Akar untuk R nya 30 ohm ya. Ini 30 kuadrat plus XL, ini kita tadi sudah menghitung XL nya 80 ohm, kemudian XC nya, ini XC sebesar 40 ohm. Jangan lupa ini juga dikuadratkan. Nah, coba perhatikan baik-baik, ini juga triple Pythagoras yang cantik lagi. Ini 40 kuadrat, sehingga nanti Z itu hasilnya akan 50 ohm ya. Nih. Nah, lanjut untuk I efektif. Ingat, harga efektif tentu lebih rendah dari harga maksimum. Perhatikan, V sama dengan 100 sin 200 T volt ya, artinya 100 ini adalah harga maksimumnya V max ya. Nah, maka tentu nanti akan lebih rendah dari 100 ini. Lalu hubungannya bagaimana ya, jadi hubungannya tentu baik-baik saja ya, maksudnya gini, jadi V efektif ya, itu nanti akan sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Jadi ini nilai konversinya itu, sehingga nanti kita bisa menentukan, ini karena pertanyaannya adalah I efektif, maka I efektif itu akan sama dengan V efektif dibagi dengan Z itu ya. Oke, jadi bisa saja kamu menghitung dulu dari V max per Z nya, kemudian nanti hasilnya dibagi akar 2. Bisa juga dari V max dibagi akar 2 dulu, baru nanti masuk ke sini. Sudah bentuk V efektif masuk di sini ya. Ini karena saya sudah menuliskan persamaan ini, maka saya akan hitung ini dulu ya. V max nya sebesar 100 volt, 100 dibagi akar 2 ya. Ini akan ketemu 100. Ini sebenarnya harus dirasionalkan ya, karena nilai akar di bawah itu kan tidak rasional. Jadi 100 per akar 2 kamu kalikan dengan akar 2 per akar 2. Oke, nanti 100 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 itu akan ketemu 2, sehingga hasilnya akan sama dengan 50 akar 2 volt. Itu V efektifnya ya, kita masukkan ke sana sama dengan 50 akar 2 volt dibagi dengan ini Z nya tadi sudah kita hitung sebesar 50 ohm, sehingga ini nanti hasilnya akan sebesar akar 2 ampere. Oke, untuk kuat arusnya ya. Untuk yang terakhir pertanyaannya adalah P.
adalah P sesungguhnya, maka kita gunakan bersamaan V efektif, I efektif, cos V ya. Cos V. Nah, jangan lupa cos V ya. Cos V itu adalah hasil perbandingan antara R ya, nilai hambatan resistor murni, dengan Z. Z itu hambatan total yang sudah dipengaruhi juga oleh XL dan XC. Oke, kita masuk ke sini ya. V efektif tadi ketemu 50 akar 2, kemudian I efektif itu sebesar akar 2 ampere, cos V itu R per Z ya. Kembali ke sana, R nya 30, kemudian Z nya 50. Oke, kita teruskan di sini 30 per 50. Oke, kalian biasanya suka coret-coret. Nah, ini coret dengan ini. Akar 2 kali akar 2 hasilnya akan 2 dikalikan 30 ketemu 60 watt. Oke, semoga pembahasan ini bisa membuat kalian menjadi lebih paham ya, dari sekedar membaca tulisan saja. Oke, semoga bermanfaat.